Halo semua, selamat datang di video saya lagi. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Kali ini saya akan membahas tentang saya dibayar dari AdSense. Ini pembayaran kedua yang cukup lama. Jadi saya mau menjelaskan juga channel saya sebenarnya juga ini buat menginspirasi teman-teman juga tentang pembayaran. Ya jarang-jarang sih, saya bukan maksud pamer atau apapun gitu. Di awal saya bicara di sini bukan maksud saya pamer, tapi untuk memotivasi teman-teman juga dalam masuk ke dunia YouTube ya. Entah itu mau cari penghasilan, entah itu mau mau apa ya, uh, ikuti tren atau apalah gitu di YouTube. Yang jelas uh, ini benar-benar menghasilkan gitu di YouTube. Jadi pengen mengajak teman-teman aja, yuk, mumpung seperti ini kita masuk ke dunia digital. Jadi mau mengajak teman-teman, ayo dong, kita buat ya channel YouTube ataupun buat yang lainnya yang menghasilkan gitu. Jadi membuat hal-hal positif gitu ya. Jadi di sini bukan, sekali lagi bukan maksud saya pamer atau apapun, hanya pengen ini loh, hasil saya selama ini dalam saya membuat YouTube. Ini kenapa ada kata goblok sih? Karena saya lagi kemarin tadi lihat ibu-ibu yang bilang goblok-goblok itu, yang sama pihak ekspedisi itu. Nah, seperti itu. Jadi di sini di awal saya bergabung di YouTube itu cukup lama, sekitaran mungkin 10 tahunan ya. Iya, 10 tahunan. Cukup lama ya. Jadi saya bergabung sekitaran 9 Desember 2011, dan ini baru dibayar kedua. Kenapa? Karena di sini saya memang jarang-jarang membuat video, jarang-jarang juga ya kejar views dan sebagainya. Yang penting ya happy-happy aja gitu buat YouTube. Bukan buat kejar penghasilan dan lain sebagainya. Karena saya juga lagi bekerja gitu di di ya dibilang bukan passive income sih. Jadi saya nggak ngejar banget gitu. Tapi semenjak ya baru kecil sih, sekitaran 2,49 ribu subscriber, jadi saya terpacu lagi untuk ngebuat YouTube gitu. Karena situasinya memang sekarang uh, digitalisasinya ini lagi marak-marak banget gitu. Oke lah, mungkin saya akan buat channel ini jadi lebih ini lagi gitu. Mungkin kalau teman-teman suka bisa subscribe, mungkin like dan apalah itu gitu. Nah, di sini saya pengen berbagi tentang perjalanan dari channel saya ini gitu, hingga sampai. Nah, di awal-awal channel ini adalah channel apa ya, bisa dibilang suka-suka kan. Channel suka-suka, yang penting happy, have fun and enjoy it, don't forget like, comment and subscribe, ya gitulah. Jadi hanya untuk happy-happy aja, kesenangan saya aja. Kok rame gitu. Nanti yang membuat rame itu adalah saya bahas tentang Bitcoin, tentang digital currency gitu di awal-awal itu ya, di tahun 2011. Saya kenal Bitcoin itu di sekitaran 2010 ya, karena Bitcoin kan atau tentang cryptocurrency sendiri itu ditemukan 2009 ya, oleh Satoshi Nakamoto, yang sudah sempat saya bahas juga di channel ini tentang cryptocurrency gitu. Nah, oleh Satoshi kita kan ngebahas tentang cryptocurrency. Jadi di sini tentang proses. Jadi proses. Saya dibayar dari AdSense. Bagi teman-teman yang belum tahu tentang AdSense, di sini AdSense adalah semacam dompet gitu, dompet online kayak gitulah. Lebih disederhanakan lagi, yang bisa teman-teman lihat analitiknya, apa yang terjadi, analitiknya dari perkembangan channel kita atau situs kita. Jadi akan ditaruh di sini. Nah, kayak semacam wallet atau saku atau dompet ya, dompet online gitu ya.
Di tempat naruh hasil reward atau hasil hasil berbagi hasil ya, untuk penghasilan dari Google. Karena kan banyak kerjasama antara Google ya, ada blogger dan lain sebagainya lah. Mungkin nggak terlalu saya jelaskan sekali tentang Google AdSense. Nah, ini kembali lagi ke penghasilannya. Nah, karena saya nggak fokus, karena nggak, saya juga nggak terlalu ini sekali, ngejar sekali gitu eh, tentang AdSense. Tapi kok kasihkan buat video, saya share, ternyata saya lihat, setelah saya lihat Google AdSense, saya dapat pembayaran gitu. Nah, coba saya masukkan bank dan lain sebagainya gitu, nomor nomor rekening gitu kan. Nah, akhirnya beneran dibayar pas tahun 2018. Nah, saya dibayar itu di tahun 2018 ya. Jadi penghasilan saya itu dibayarkan di 2018. Nah, seneng kan karena buat-buat video gitu jadi dibayar, seneng gitu. Nah, akhirnya gimana ya? Nih, saya liatin pembayaran saya di tahun 2000, ini masih di 2021. Kita lihat di semua. Nah, ini. Jadi pada 21 Februari ternyata itu saya juga nggak tahu pada tanggal 21 Februari itu dibayar gitu. Nah, seperti ini teman-teman, saya dibayarnya. Oke, saya liatin nih hasil penghasilan dulu, nggak ada pajak-pajaknya begini ya. Nanti saya jelasin tentang pemotongan atau pemungutan pajak itu sendiri. Jadi pajak Amerika Serikat. Jadi saya bacakan juga, saya hasil nyari di Google juga tentang kenapa sih ada pemotongan pemungutan pajak gitu. Nah, ini teman-teman harus juga bisa cermati gitu tentang pemotongan pajak ini. Kembali lagi ke masalah pembayaran ya. Mungkin teman-teman sebelum membuat channel YouTube itu akan ditautkan dulu ya, dilinkkan, dikonekkan ke Google AdSense. Kalau saya sekarang nggak tahu ya. Kalau dulu itu dapat semacam surat gitu dari Google AdSense yang di dalamnya ada PIN. Entah sekarang bagi youtuber sekarang gimana, nggak ngerti juga saya. Mungkin sama kayak yang dulu. Jadi akan dikirimkan PIN berupa surat dari Google AdSense gitu. Nah, itu. Jadi saya singkatnya seperti itu saya jelasin. Setelah teman-teman memenuhi syarat dari YouTube program partner, itu teman-teman akan mendapatkan surat ya. Surat dari YouTube sendiri, dari Google AdSense, sorry. Karena Google AdSense adalah bagian dari YouTube juga. Google itu punya kayak produk-produknya kayak YouTube, blog dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kembali lagi ke masalah pembayaran ini gitu. Mungkin teman-teman jangan dulu mengharapkan masalah pembayaran, tetap berkreativitas saja, buat videonya semenarik mungkin. Jangan sampai menyalahi aturan dari YouTube Partner Program itu. Jadi ada beberapa YouTube Partner Program yang teman-teman nggak boleh langgar gitu, kayak adegan kekerasan, prank, senjata dan lain sebagainya ya, dan indikasi-indikasi kekerasan, menyalahi aturan dari YouTube Partner Program gitu. Nah, kalau teman-teman udah itu, terus aja buat konten-konten yang positif kayak lawakan dan lain sebagainya gitu. Yang penting ya, kalau hiburan, kalau edukasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, saya hanya di sini berbagi tentang proses dari Google AdSense ini agar teman-teman juga bisa termotivasi untuk membuat channel YouTube ini. Dan apa ya? Hasil ini saya dapatkan dari 2018 ke 2021. Pertama di channel YouTube saya itu yang termonetize itu di 500 subscriber. Jadi karena saya jarang ya, tiba-tiba ada emailnya dari YouTube, ternyata saya bisa dimasukkan. Nah, setelah 500 subscriber saya mendapatkan pembayaran sebesar ini. Saya set jadi 1.300.000 sekian. Akhirnya saya dapat. Setelah saya coba, ternyata dapat gitu. Nah, akhirnya ada lagi tuh ketentuan dari YouTube Partner Program tentang 1000 subscriber
dan 4000 watch time. Nah, saya nggak peduli tuh. Di awal tuh saya nggak peduli, oh saya buat aja deh video apa sih. Saya juga nggak ngejar sekali penghasilannya gitu. Tiba-tiba langsung dah saya dapetin informasi lagi, oh kamu udah sampai ke 1000 subscriber dan 4000 watch time. Nah, karena itu jadi syarat untuk saat ini ya, 1000 subscriber dan 4000 watch time. Karena saya dapetin itu, nah akhirnya bisa masuk ke YouTube Partner Program. Banyak sih istilahnya aturan-aturan dari YouTube itu sendiri untuk bisa dimonetize gitu, bisa diisi iklan. Karena konsepnya kan seperti itu, kita kayak berbagi hasil gitu sama Google dari pengiklan gitu. Nah, itu hitungannya juga saya nggak tahu dan ya malas ngitungin juga gitu. Nah, setelah itu dapat, nah akhirnya seperti inilah hitungannya gitu. Nah, akhirnya saya dapat nih pembayaran kedua. Nah, ada lagi masalah tentang pembayaran otomatis yang tertunda. Jadi pembayaran otomatis yang tertunda, teman-teman, di sini ada nanti setelah pemotongan pungutan pajak ini, teman-teman akan mendapatkan pembayaran otomatis tertunda. Mungkin bagi teman-teman yang seperti itu ya. Jadi kebetulan saya kemarin seperti itu, jadi ada pembayaran otomatis tertunda. Nah, saya sempat panik, kenapa nih kok ini, sedangkan pajak udah dipotong. Sabar teman-teman, karena gini, YouTube kan, YouTuber itu kan bukan kita aja gitu, jadi banyak, seluruh dunia itu ada, jadi akan membagikan hasilnya itu perlahan-lahan gitu. Mungkin ada sistem bottleneck kalau dipakai bottleneck atau manual gitu. Yang jelas ada antrian lah gitu dari AdSense-nya sendiri memberikan pembayarannya ke konten kreatornya gitu. Nah, setelah itu tentang pajak sendiri, teman-teman, ada aturannya. Kenapa harus dipotong pajak? Nah, di dalam keterangan resminya YouTube memotong penghasilan konten kreator berdasarkan jumlah penonton dari AS. Kita akan lihat di supportgoogle.com ya. Jadi ini ada supportgoogle.com. Jadi persyaratan pajak Amerika Serikat untuk penghasilan YouTube. Google mungkin akan mulai memungut pajak Amerika Serikat atas penghasilan yang Anda peroleh dari penonton AS paling cepat Juni 2021. Harap kirim informasinya pajak AS Anda di AdSense sesegera mungkin. Jika Anda tidak memberikan informasi pajak hingga 31 Mei 2021, Google mungkin akan diwajibkan untuk memotong total penghasilan Anda dari seluruh dunia hingga sebesar 24%. Nah, seperti itu. Tapi apa sih alasannya gitu? Nah, ini ada berdasarkan pasal 3 Hukum Pendapatan Dalam Negeri Amerika Serikat, Google bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi pajak, memotong, memungut, dan melapor ke Internal Revenue Service, otoritas pajak AS, disebut juga IRS. Apabila kreator YPP di YouTube menghasilkan pendapatan royalti yang diperoleh dari penonton AS. Nah, jika Anda memperoleh penghasilan dari penonton, Google dapat mulai mengenakan potong pajak, disebut pajak potong atau pungut paling cepat bulan Juni. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi seperti itulah ringkasan untuk pemotongan pajak ya. Jadi kebetulan saya di sini dipotong Rp47 ya. Jadi penonton Amerika saya gak ada gitu, kebanyakan dari Indonesia gitu. Jadi teman-teman bisa main di analitiknya YouTube. Jadi bisa main di analitiknya dan lihat seberapa besar gitu kan perkembangan channel dan pengunjung channel teman-teman gitu. Jadi bisa cari di YouTube Studio. Oke, kita lihat dulu jumlah penonton yang sering menonton channel kita. Bisa dilihat di analitik. Nah, ini ada penonton ya, bener ya. Nah, di sini malahan nggak ada ya penonton saya dari Amerika. Coba kita cek di geografi. Nah, malah Indonesia, Malaysia, India ya. Jadi malah dikit, karena dikit penonton Amerika saya gitu. Nah, seperti itu. Jadi
berdasarkan pemotongan pungutan pajak ini berdasarkan jumlah penonton dari Amerika gitu. Jadi akan dikenakan pajak. Gitu informasinya. Nah, terus bagaimana sih ngisi dari pemotongan informasi pajak ini? Di sini teman-teman. Ini teman-teman cari Google AdSense, terus pembayaran ini harus diisi. Jika nggak diisi itu akan dipotong 24% seperti di informasi support google.com. Ini saya kosong karena saya memang belum sudah menerima ya, karena di semuanya saya ambang pembayarannya saya set 1.300.000. Nah, setelah cari pembayaran, cara cek pajaknya itu, cara isi pajak di kelola setelan. Nah, pada ini info pajak kami di bawah itu ada info pajak Amerika Serikat, teman-teman klik tanda pensil ini, terus kelola info pajak di sini. Jadi ini teman-teman harus isi, ada nanti buat formulir gitu ya, entah apa gitu, lupa namanya, teman-teman isi. Nah, seperti ini juga isinya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa isi seperti ini buat bukti sebagai info pajak Amerika Serikat gitu, berdasarkan penonton Amerika Serikat gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi seperti itu untuk pembayaran AdSense saya, dan totalnya adalah seperti ini yang saya dapatkan tentang AdSense ya. Sebenarnya sih saya pengen banyak-banyak terima kasih ke kawan-kawan yang sudah subscribe, sudah like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton, dan ternyata ada hasilnya juga gitu. Dan bagi teman-teman yang baru memulai di YouTube ini, ayo main coba gitu kan. Nah, kasih konten-konten yang positif biar algoritma YouTube jadi berubah gitu. Ya, kita tahu saat ini seperti apa gitu, tapi nggak akan saya bahas seperti itu. Nah, seperti itu dulu tentang pembayaran AdSense saya kedua. Mungkin teman-teman dapat informasi bagus dari saya. Mohon dukungan dan supportnya agar bisa grow up lagi dan bisa saya menghadirkan video-video yang lebih bagus lagi. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.